bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, this one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku, sobat kecil pemirsa Al-Furqan dimanapun adik-adik berada, ya, saudara dan saudariku, ayah, bunda, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Gimana kabar adik-adikku semuanya? Gimana kabar Anda semuanya di pagi hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita. Ya, karena betapapun manusia itu berusaha menjaga kesehatan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Ya. Istilahnya, kalaupun kita juga sudah berusaha menjaga kesehatan, itu bukan berarti kita bebas dari mungkin rasa sakit, penyakit apa dan seterusnya. Ya. Manusia, Pak Dokter misalnya, Pak Dokter itu juga ilmunya tentang kesehatan lumayan tinggi kan, tapi juga pernah sakit. Iya kan adik-adik? Iya, namanya manusia itu pasti mengalami sehat dan juga pasti mengalami sakit juga. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semuanya. Iya. Dan kalaupun seandainya, dan itu pasti ada. Dan itu pasti ada. Kalau seandainya, dan itu pasti ada adik-adik ya. Kau boleh ulangi. Dan itu pasti ada. Di antara kita pasti ada yang sakit, ya. Buktinya di rumah sakit juga nggak pernah sepi kan? Di rumah sakit ini mungkin sepi, tapi di rumah sakit yang lain juga masih banyak. Ya, itu menunjukkan bahwasanya namanya manusia itu pasti ada yang sakit, ada yang sehat. Yang sakit dengan yang sehat bila dibanding-bandingkan juga banyakkan yang sehat adik-adik ya. Kita pun juga sama. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit kepada kita, mungkin sakit flu, batuk, pilek, ini itu dan seterusnya, itu kalau dihitung-hitung lama sakitnya atau lama sehatnya? Hah? Iya, lama sehatnya. Oleh karena itu adik-adik, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas, bisa
apa adik-adik, melakukan kegiatan ini itu dan seterusnya sebagaimana biasanya, nggak ada halangan adik-adik ya. Yang sekolah bisa sekolah, yang hari Ahad ya, hari Ahad mungkin liburan, bisa membantu orang tua, bisa ini itu ya, itu apabila kita sehat. Tapi apabila kita sakit, kita hanya bisa berbaring di atas ranjang ya, mau sepak bola juga nggak bisa, mau main ini juga repot, mau bantu orang tua pun juga susah ya. Oleh karena itu bersyukur, dan yang sakit bersabarlah, karena namanya malam itu tidak selamanya malam, pasti akan terbit fajar subuh. Apa maksudnya? Ayo, siapa yang tahu? Kak Bulas tadi bilang yang sakit apa? Bersabarlah, karena malam itu tidak akan selamanya malam terus. Ya, karena suatu saat pasti akan terbit fajar. Meskipun dirasa malam itu lama sekali, akan tetapi fajar pasti datang. Pagi pasti menghampiri kita. Maksudnya apa? Iya, betul. Namanya orang sakit itu tidak selamanya, sepanjang hidup dia akan sakit terus. Pasti nanti dia suatu ketika akan sembuh, adik-adik ya, akan berakhir rasa sakit itu ya. Kita harus berdoa dan meminta kesembuhan kepada Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Ya. Kesembuhannya lewat apa? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Mungkin lewat obat-obatan yang diberikan oleh Pak Dokter, Bu Dokter. Mungkin lewat tanaman, tumbuhan, makanan yang kita makan. Mungkin dari ahli kesehatan, mungkin yang herbal adik-adik ya. Adik-adik ngerti herbal apa enggak? Ya, itu obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita misalnya. Ya, atau bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kadang dengan perantara, dengan sebab yang itu mungkin secara medis, secara kesehatan, ilmu kedokteran itu nyambung. Tapi kadang pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada seseorang itu melalui perantara yang tidak nyambung. Dalam ilmu kesehatannya mungkin nggak nyambung. Secara ilmu kedokteran ini bukan obatnya ini, tapi bisa sembuh dengan perantara ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Bahkan tanpa melalui perantara obat-obatan pun manusia juga bisa sembuh. Ya, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat kita, memberkahi setiap langkah kita. Pada hari ini adik-adik, di tanggal berapa adik-adik ya? 11 ya kalau nggak salah. Iya, 11 Rabiul Awal. Besok tanggal 12 Rabiul Awal. Ada apa dengan bulan Rabiul Awal adik-adik? Kalian senang sekali. Hari ini sama besok katanya libur. Tanggal merah katanya. Iya tak? Hah? Kalau Kak Bilas mungkin nggak tahu tanggal merah kenapa. Ternyata ketika dilihat kalender, ternyata katanya 12 Rabiul Awal. Maulid Nabi katanya. Yang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada bulan Rabiul Awal juga. Ya. Dan itu mengingatkan kepada kita manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia pun juga adik-adik meninggal dunia. Berarti kita pun juga sama. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana mencari bekal, mencari sangu
Sangu adik-adik ngerti apa enggak? Sangu itu apa ya? Uang saku, bekal. Ya, bawa-bawaan, barang-barang bawaan yang harus kita siapkan untuk menuju kampung akhirat. Negeri akhirat, negeri yang selama-lamanya. Ya, yang tidak ada habisnya. Ya, kalau di dunia mungkin ada habisnya adik-adik. Tatkala seseorang meninggal dunia, berarti dia sudah meninggalkan dunia ini, masuk ke alam yang lain. Ya, kalau sudah masuk di alam akhirat, itu sudah selama-lamanya. Waktunya panjang sekali. Manusia sebelum lahir di alam rahim, di kandungan ibunya paling 9 bulan ya adik-adik. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Nggak boleh, setahun nggak boleh. 9 bulan lebih 10 hari. Itu kalau masih mundur lagi, mungkin segera dikeluarin. Bahaya kalau di dalam terus adik-adik ya. Harus dipaksa keluar. Dipaksa keluar. Nanti di dunia jatah umurnya berapa? Itu lebih panjang daripada di alam rahimnya biasanya ya, biasanya lebih panjang. Dan meskipun lebih panjang, kalau dibandingkan dengan negeri akhirat, dunia pun juga hanya sebentar adik-adik ya. Makanya kita harus pandai-pandai mencari bekal, golek sangu. Nah, kalau orang-orang Gresik mungkin dolek sangu, urip. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari apa ya? Tentang berpakaian. Iya, tentang pakaian adik-adik. Adik-adik sudah ngerti belum bagaimana sih Rasulullah berpakaian? Emang Rasulullah ngajarin cara berpakaian ya Kak Bilas? Iya adik-adik, karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama selain Islam yang mengajarkan bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara mau tidur, bangun tidur, ke kamar mandi, ya. Yang kemarin pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah mempelajarinya, bagaimana Rasulullah ketika tidur, bangun tidur, di kamar mandi dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih Rasulullah SAW berpakaian, sehingga tatkala kita berpakaian itu bisa meniru, meneladani, mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Oke, udah siap semuanya? Iya, insya Allah. Kita berdoa dulu adik-adik ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Ya. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dengan ilmu nanti kita bisa beramal dengan baik. Kalau amal itu baik, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, adik-adik, tentang berpakaian. Emangnya manusia itu harus berpakaian ya Kak Ulas? Oh iya, manusia harus berpakaian, tapi bagaimana cara berpakaiannya itulah yang berbeda-beda. Ya, kita melihat manusia yang ada di dunia ini, pakaiannya pun macam-macam sekali. Berbagai macam budaya yang ada di dunia ini. Budaya itu apa sih? Budaya itu hasil karya manusia. Bagaimana manusia membuat model pakaian ini, itu, dan seterusnya. Dan masing-masing daerah itu berbeda-beda pakaiannya adik-adik ya. Kalau di Indonesia mungkin beda dengan pakaian orang-orang Arab Saudi ya. Beda apa enggak? Beda pakaiannya adik-adik. Kalau orang-orang Arab Saudi seringnya pakai jubah. Rata-rata mereka pakai jubah panjang warna putih untuk laki-laki. Kalau yang perempuan pakai baju besar sekali, ya, itu yang rata-rata semuanya warnanya hitam. Ya, adik-adik, warna-warna gelap.
Mereka orang-orang Saudi pun kalau mau nyari rumput, nyari makanannya binatang ternak mereka juga pakai jubah adik-adik, bukan untuk sholat saja. Ya, tapi jubahnya bukan jubah untuk sholat, sama tapi jubahan. Ya, mereka kerja juga jubahan, ngarit, ngarit. Adik-adik ngerti ngarit apa enggak? Nyari makan, nyari rumput itu juga. Alhamdulillah dulu pas rombongan itu melihat ada orang yang nyari, orang Saudi yang sedang nyari makanannya onta itu, nyari rumput, ya bawa mobil adik-adik, ya bawa mobil nyari rumputnya bawa mobil, nanti bawa sabit itu diambilin rumput-rumputnya, ya pakai jubah, iya pakai jubah seperti itu, karena memang adatnya seperti itu adik-adik. Nah, nanti di Indonesia berbeda, pakai sarung, pakai ini misalnya. Kalau di Arab Saudi ada orang pakai sarung? Ya gak ada lah. Kalau seandainya di Saudi ada orang yang pakai sarung, itu sih orang Indonesia paling tinggal di sana adik-adik ya. Kalau asli sana ya nggak ada. Apalagi negeri lain, ya. Mungkin di negeri, kalau di Malaysia mungkin masih dekat dengan negeri kita, mungkin serumpun ya. Mungkin budayanya mungkin nggak jauh beda adik-adik ya. Mungkin di negeri mana lagi, di Afrika yang jauh, Afrika mungkin pakaiannya seperti apa, ya ala mereka. Tapi ada batasan-batasan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak harus sama persis dengan pakaian yang ada di Saudi sana, ya. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, kita belajar adik-adik. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu warna pakaiannya yang paling disenangi adalah warna putih. Nah, warna putih. Makanya kalau di Saudi itu hampir semua ya adik-adik. Meskipun ada kebanyakan mereka itu baju-bajunya warna putih-putih, jubah putih dan seterusnya. Itu memang untuk laki-laki. Ya, kalau di Indonesia putih, laki-laki juga, perempuan juga, iya kan? Kalau pakai mukena ketika sholat pakai warna putih ya. Iya, kalau di Indonesia seperti itu di negeri kita. Kalau di sana putih itu hanya untuk orang laki-laki adik-adik ya. Nah, itu untuk warna baju. Apakah selain warna putih Rasulullah nggak punya? Ya punya adik-adik. Itu warna favorit. Ngerti favorit? Adik-adik ngerti favorit kan? Warna kesukaan. Warna yang paling disukai. Kalau kalian warna yang paling disukai apa? Ayo. Hah? Warna pink. Kalau perempuan mungkin warna pink ya. Kalau laki-laki pakai pink ya juga aneh mungkin nanti ya. Kalau laki-laki bisa mencontoh Rasulullah pakai paling disenangi warna putih. Tapi kalau pakai mainan masa bajunya warna putih Kak Bulias? Pakai sepak bola, pakai warna putih gitu. Ya, kalau warna putih dipakai mainan ya cepet warnanya adik-adik? Kotor ya. Itu kalau untuk TPA, untuk sholat, untuk bepergian mungkin warna putih itu lebih disukai. Kalau kok nggak pakai baju warna putih? Iya adik-adik ya. Warna putih ketika kita dipakai untuk sholat adik-adik ya. Nah, berikutnya adik-adik, Rasulullah pun juga pakai baju itu bercorak, kadang putih, kadang berwarna lain itu polos, kadang bergaris-garis ya. Ntar adik-adik ya, di matanya Kak Bulias ada sesuatu ini, jadi mengganggu pandangan adik-adik ya. Nanti adik-adik lihat Kak Bulias pegang mata terus gitu. Iya nggak tahu ini apa. Nah, itu tadi. Jadi Rasulullah pakaiannya juga bercorak. Bercorak itu bergaris-garis. Karena pada zaman dahulu adik-adik, pada zaman dahulu itu ilmu adik-adik ya, tekstil kain lah. Itu pabrik mungkin tentang kain, tentang perkainan misalnya, perkainan. Iya, yang pabrik yang memproduksi kain-kain itu terbatas adik-adik. Ya, belum secanggih sekarang. Kalau sekarang mungkin canggih sekali ya, warna-warni, kemudian ada kombinasinya juga, kadang ada ini itu dan lain sebagainya.
ya. Dan itu boleh-boleh saja kita memakai, ya, asalkan tidak berlebihan, ya, asalkan tidak berlebihan. Nah, insya Allah nanti kita akan pelajari bagaimana batasan-batasannya ketika kita pakai pakaian, ya. Rasulullah itu juga senang memakai gamis. Gamis itu ya panjang adik-adik. Kalau di negeri kita mungkin kalian sudah tahulah namanya gamis, ya, yang panjang, bukan seperti kemeja atau mungkin lengan pendek seperti punya Kak Ulas gini, ya. Itu panjangnya bukan hanya sepaha, mungkin lebih dari itu, mungkin selutut dan seterusnya, ya, seperti itu yang disenangi. Dan kita pun juga nggak apa-apa kalau mau pakai seperti itu, baik-baik saja, ya. Dan bahkan itu lebih istilahnya lebih menutup adik-adik, ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berpakaian itu beliau pada zaman dahulu itu yang sering dua apa namanya adik-adik, dua helai, dua potong kain, seperti orang-orang yang memakai pakaian ihram adik-adik. Pakaian apa? Pakaian ihram. Pakaian ihram itu pakaian haji atau pakaian umroh itu adik-adik. Putih untuk kayak di bawah itu namanya kayak sarung, ya. Dipakai sarung, kemudian nanti atas, bagian atas untuk menutupi tubuh bagian atas. Jadi dua, atasan sama bawahannya, ya. Itu rata-rata pada zaman dahulu seperti itu. Kalau perempuan itu panjang sekali, dililitkan di badannya, ya, dililitkan di badannya. Belum di model-model seperti ini adik-adik, ya. Itu pada zaman dahulu, ya, pada zaman dahulu. Jadi ketika pada zaman dahulu, ya, karena masih sederhana sekali, ya, ilmu tentang produksi kain ini itu dan sebagainya masih sederhana. Untuk menjahit pun juga belum ada mesin jahit, ya. Kalau seandainya mau bikin pakaian mungkin dijahitnya pakai jarum gitu adik-adik, ya, manual. Pakai tangan jahitnya, ya. Nah, adik-adik itu juga pakaian sehari-hari mereka pada zaman dahulu, ya. Jadi mereka pada zaman dahulu mungkin belum mengenal celana adik-adik, ya. Ya, karena masih kain, selembar kain nanti dipakai kayak sarung gitu, selembar kain lagi untuk di atasan dan seterusnya. Bahkan karena kain pada zaman itu mahal, ya adik-adik, bahkan para sahabat dulu tidak sedikit yang mereka berpakaian itu hanya bawahan saja. Jadi atasannya mungkin dada, pundak dan seterusnya ini nggak tertutup dengan dengan kain adik-adik, karena terbatas, ya. Bahkan diceritakan itu ada seorang sahabat yang dia itu pakaiannya, kainnya cuma satu untuk sholat. Nanti dia selesai sholat segera pulang, tukeran sama mungkin dipakai yang keluarganya di rumah. Yang lainnya mungkin ya pakai kain ala kadarnya. Kalau dipakai sholat mungkin kurang pas, ya. Nah seperti itu adik-adik. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kain, diberi baju, diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu anak, satu orang itu pakaiannya itu rata-rata, ya. Rata-rata adik-adik, ya. Itu lebih dari 5 setel mungkin, ya. 5 setel pakaian. Celana pegang sini. Baju, celana. Kadang masih ada pakai kaos dalam dan seterusnya adik-adik, ya. Itu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak diberikan oleh orang-orang yang hidup pada zaman dahulu. Akan tetapi kadang kita lupa adik-adik. Kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Lupa. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lanjut adik-adik. Kita lanjut.
Yang pertama, ini yang harus kita perhatikan dalam berpakaian adik-adik. Yang pertama dan paling utama adalah apa? Menutup aurat. Nah, tatkala kita berpakaian harus menutup aurat kita. Laki-laki, perempuan, auratnya berbeda. Ayo, kalau laki-laki auratnya sampai mana adik-adik? Hah? Yang laki-laki? Hah? Iya, betul. Laki-laki itu auratnya adalah dari pusar udel. Kalau orang Jawa namanya udel adik-adik ya. Nggak tahu kalau orang luar Jawa gimana bahasanya. Ya jelas pusar lah. Dari pusar sampai bawah sampai lutut. Ya, itu yang harus ditutup. Jangan sampai terbuka kelihatan orang lain. Ya, itu namanya aurat. Tatkala terbuka ya malu. Ya. Itu kalau orang yang jalan-jalan di pasar kelihatan auratnya enggak malu keabulas. Ya itu orang gila adik-adik. Ya, orang gila yang di pasar itu yang jalan-jalan, kadang ngambilin sampah, dimakan dan seterusnya itu. Ya. Tapi ada yang mereka juga buka aurat tapi enggak malu. Wah, itu berarti belum mengerti adik-adik. Kalau yang tadi yang suka makanin mungkin apa namanya, suka minta-minta dan kadang makani sampah dan seterusnya, ngambil sampah dimakan, itu memang orang gila. Kalau orang gila nggak menutup aurat sih nggak masalah. Yang bermasalah itu adalah orang yang nggak gila, orangnya waras, muslim, itu tidak menutup aurat. Nah, oleh karena itu adik-adik kita harus belajar, ya, harus belajar. Kalau laki-laki itu auratnya adalah dari lutut sampai pusar. Ya, itu harus ditutup. Ya, jangan buka-bukaan. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan? Nah, kalau perempuan auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan. Telapak tangan adik-adik dan apa? Dan wajah. Ya. Itu auratnya perempuan. Jadi tatkala kita masih kecil, meskipun kita belum balik adik-adik, itu harus dilatih. Yang laki-laki harus berpakaian menutup aurat. Celananya lebih dari lutut, paling tinggi di lutut, ya. Karena pahanya termasuk aurat adik-adik ya. Nah, kalau perempuan, nah makanya ayah bunda tatkala punya anak perempuan dari kecil mungkin dilatih pakai baju yang panjang, meskipun mungkin belum pakai jilbab, belum pakai apa adik-adik, jubah misalnya ya. Itu namanya masih anak-anak, ya pakai anak-anak, tapi dicarikanlah yang panjang, lengan panjang, jangan sampai anak-anak pakainya perempuan apa namanya adik-adik yang kelihatan keteknya itu. Misalnya seperti itu, meskipun anak-anak ya meskipun anak dilatih biar nggak seperti itu, nanti terbiasa dengan pakai baju panjang ya, kemudian roknya juga panjang, pakai celana dan seterusnya, biar tatkala roknya tersingkap kena angin dan seterusnya terbuka, itu masih ada celananya di dalam, ya celana panjang, ya itu dilatih. Kita yang orang tua yang melatihnya, ya membiasakan mereka supaya mereka tatkala dewasa terbiasa menutup auratnya, ya. Nanti kalau keluar rumah, mainan, jalan-jalan kemana, dilatih pakai jilbab, ya. Meskipun kadang di luar juga sumuk dilepas, namanya latihan, ya. Tapi kalau kalian sudah besar, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kan sudah ngerti ya, sudah bisa membedakan, oh saya di dalam rumah, di luar rumah, aurat saya sampai sekian harus ditutup dan seterusnya. Kalau sudah besar kok belum mengerti, lah ini yang harus belajar kembali. Belajar kembali adik-adik ya.
Kenapa sih kok aurat itu harus ditutup, Kak Abu Ilyas? Ya, karena itulah perintah dari Rasulullah. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus emangnya kenapa kalau kita nggak menutup aurat? Kita nggak mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kalau kita nggak mengikuti perintahnya Allah dan Rasulnya, berarti kita nggak taat dong kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semua umatku nanti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat heran bertanya kepada Rasulullah, loh, emangnya ada wahai Rasul yang enggan tidak mau masuk surga? Siapa mereka? Ya, Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati perintahku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, barang siapa yang tidak mau taat kepadaku, maka merekalah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ya, iya, karena sudah dibilangin kalau taat kepada Allah dan Rasulnya nanti akan masuk surga. Ya, seperti itu. Dan adik-adik harus dilatih, terutama yang perempuan ya. Terutama yang perempuan harus melatih diri untuk menutup aurat tatkala di luar rumah. Kalau mungkin di dalam rumah pakai kaos lengan pendek begini mungkin nggak apa-apa. Ya, tapi kalau keluar berusahalah yang panjang. Ya, menutup aurat karena lengannya ini termasuk aurat bagi perempuan. Ya, pakai jilbab karena ini leher dan seterusnya itu termasuk aurat. Ya, itu ditutup. Kenapa sih kok ditutup? Ya itu tadi, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita takut kepada Allah. Kenapa kok takut? Karena siksaan Allah sangat pedih sekali. Neraka Allah sangat panas sekali. Kita nggak siap adik-adik. Ya, nggak kuat kalau seandainya disiksa di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja kalau pas nyalakan kompor, jedeng, masak airnya mendidih, tangannya kita masukin air yang mendidih, berani? Panas lah. Atau taruh di bawahnya panci tadi, pas apinya nyala, kita tutup. Kita tuh tangan-tangan kita, tangan kita bisa melepuh, bisa kebakar adik-adik. Ya, sakit. Itu baru api dunia, bagaimana dengan nanti api neraka adik-adik? Ya, maka dia harus dilatih adik-adik. Panas Kak Abu Ilyas? Iya, panasnya di dunia mungkin gak seberapa. Ya, sumuk, ya paling sebentar. Daripada nanti sumuk di api neraka, panas di api neraka. Ya, seperti itu, dilatih. Kalau dilatih terbiasa nanti mudah insya Allah. Ya, itu. Yang pertama itu tadi, menutup aurat. Kablas, kalau seandainya aku masih sekolah di SD, sekolahku di SD, aku kelas 4, kelas 5, kan seragamnya di SD ku, SD negeri ya, swasta, celananya pakai celana pendek, ya sampai paha, ya kan seragamnya SD, anak-anak SD gitu. Mungkin beda dengan SD yang ada di Sedayu adik-adik ya. Kalau SD di Sedayu, ini hampir semuanya mereka baik negeri maupun swasta pakai celana panjang. Ya, laki-laki pakai celana panjang. Nggak tahu kalau di SD yang lain. Kalau di SD-nya Kak Abu Ilyas dulu, di SD di Kediri sana, itu celana pendek adik-adik. Bahkan SMP. Bahkan SMP adik-adik. Bahkan SMP-nya Kak Abu Ilyas dulu itu masih celana pendek. Celana pendek setengah paha. Ya, auratnya kelihatan setiap hari. Nah, terus gimana lagi? Akhirnya punya ide. Idenya gimana? Bikin celana panjangnya selutut. Nah, awalnya pun juga
bikin celana kok panjang begitu sih. Tapi lama semakin lama semakin banyak. Ngetren akhirnya adik-adik, ngetren celana yang menutup aurat untuk SMP. SMP pada zaman dahulu, nggak tahu sekarang SMP yang di luar itu masih ada nggak yang pakai celana pendek gitu ya. Malulah auratnya kelihatan, ya. Nah, dipanjangin sampai selutut. Itu paling tidak sampai selutut biar tidak kelihatan auratnya. Ya, kalau bisa celana yang panjang, ya pilih aja sekolah SD, sekolah SMP yang pakai celana panjang. Itu lebih aman. Perempuannya berjilbab, ya, bajunya panjang, pakai jilbab, juga roknya panjang, ya, pakaiin celana lagi di dalamnya celana panjang, itu lebih aman, ya, lebih menutup aurat, ya. Makanya kalau sekolah jangan asal pilih sekolah, ya. Nanti kaulas aku nggak bisa menutup aurat karena di sekolahku ada peraturannya begini, ya. Ya siapa suruh masuk sekolah di situ adik-adik ya. Kan sekolah banyak, kita yang milih kan. Iya, pilih aja sekolah yang pakaiannya menutup aurat. Ya, iya, kadang alasannya terpaksa kenapa? Nggak ada sekolah lain, masa iya ya. Kan ada satu desa kadang sekolahnya 2, 3 kadang ya. Satu kecamatan SMP-nya bisa 2, bisa 3. Di Sidayus sini aja SMP-nya banyak sekali adik-adik, ya. SMP negerinya ada 3 kalau nggak salah. Kemudian SMP yang swasta banyak, ada SMP, ada MTS, ya. Itu banyak. Kita yang milih, ya, makanya pilih sekolah yang apa adik-adik, yang memperhatikan pendidikan agamanya, ya. Orang tua tentunya juga. Iya, ayah bunda. Kalau anak-anak sih mungkin nggak ngerti, hanya ikut-ikutan teman sekolah sana. Orang tua yang harus mengarahkan. Yang kedua, tatkala kita berpakaian gitu, pakaiannya jangan ketat. Apa adik-adik? Ketat itu gimana sih? Ketat itu sempit. Ya, celana adiknya dipakai, kaos adiknya dipakai misalnya gitu ya, akhirnya ketat sekali membentuk badannya, itu nggak boleh, ya. Kita kalau berpakaian yang longgar, menurut kesehatan pun juga kurang sehat sebenarnya adik-adik ya. Tatkala kita berpakaian pakaian yang ketat, sempit, itu juga nggak nyaman dipakai, ya, nggak nyaman dipakai oleh karena agak longgar dan yang adik-adik menutup, ya, jangan transparan. Waduh, transparan itu apa? Adik-adik ngerti transparan? Iya, gini aja maksudnya, berpakaian tapi pakaiannya tipis sehingga kelihatan apa yang ada di dalam pakaian tersebut. Nah, itu nggak boleh. Kelihatannya berpakaian tapi tipis, nerawang. Ngerti nerawang adik-adik? Iya, bahasa Jawa mungkin ya. Tembus pandang misalnya begitu, ya jangan. Itu namanya nggak berpakaian, tidak meniru, tidak mencontoh, tidak mengikuti aturannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak adik-adik sekarang, ya, terutama kaum wanita adik-adik, ya, kalian ini yang menjadi sasarannya. Banyak yang perempuan-perempuan, wanita-wanita muslimah yang sejak kecil itu diajarin, ditampilkan gambar-gambar perempuan yang tidak menutup aurat dengan baik, sehingga banyak yang ingin meniru seperti mereka, ya, seperti itu. Nah, kalian yang perempuan-perempuan, yang wanita-wanita muslimah itu nanti bisa 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalian akan menjadi ibu. Tatkala kalian menjadi ibu, belum mengerti ini, itu dan seterusnya, bagaimana nanti keadaan anak-anaknya, ya? Maka dari itu kita harus rajin belajar, perhatikan aturan agama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya.
Pakaiannya apa tadi? Menutup aurat, longgar, jangan terlalu sempit. Sempit nggak enak semuanya dan membentuk badan. Ya, pakaiannya sempit kayak kaos kaki, ya. Kalau kaos kaki ya memang seperti itu, harus melekat di kakinya. Kalau kaos kaki kok seperti celana, nanti ya lepas kaos kakinya adik-adik ya. Kalau kita pakai pakaian seperti kaos kaki nempel itu ya nggak boleh, ya nggak boleh. Meskipun tertutup semuanya, ya nggak boleh. Itu namanya membentuk lekuk-lekuk badan, nggak boleh adik-adik ya. Nah, kalau celana apa namanya adik-adik? Legging ya, legging atau apa sih? Kabel juga nggak ngerti. Ya, kalian mungkin yang lebih tahu ya. Seperti itu ya nggak boleh adik-adik ya. Kalau mau pakai seperti itu, dipakai daleman. Mas pakai daleman itu pakai rok yang besar, yang panjang, ya. Dalamnya pakai itu ya mungkin nggak terlalu masalah adik-adik. Itu kan tertutup, ya tertutup. Kalau pakai itu tok keluar ke sana kemari, ya itu namanya salah. Ya, itu namanya salah. Tidak meniru, tidak mengikuti aturan dari Allah dan Rasulnya, sang pencipta alam dan manusia yang paling baik di dunia. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu nggak boleh transparan. Transparan itu kelihatan apa yang di dalam pakaian tersebut. Namanya pakaian itu fungsi untuk menutup aurat. Bagaimana? Mau menutup aurat kok malah pakaian-pakaian yang tipis dan tembus pandang, bahaya. Ya, bahaya adik-adik. Yang berikutnya adik-adik, sesuai dengan jenis kelamin kita. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau laki-laki, ya berpakaian pakaiannya laki-laki. Kalau perempuan juga berpakaian pakaiannya perempuan. Tidak boleh kok laki-laki pakai bajunya perempuan. Ya, ingat. Atau sebaliknya, perempuan pakaiannya pakaian laki-laki yang dipakai. Nggak boleh adik-adik. Itu namanya menyerupai lawan jenisnya. Ya, nggak boleh. Nah, laki-laki ya pakaiannya laki-laki. Kenapa? Ya, biar jelas adik-adik. Itu laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau laki-laki pakai pakaian perempuan, nanti dikirain perempuan. Bergabung sama orang-orang perempuan misalnya seperti itu, ya nggak boleh. Ya. Atau sebaliknya, perempuan pakai kaosnya, bajunya laki-laki, pakaian laki-laki. Gabungannya sama anak-anak laki-laki dan seterusnya. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi tatkala kita berpakaian, lihat, oh aku laki-laki, ini yang mau tak pakai, ini pakai bajunya perempuan, enggak lah. Misalnya beli, ya, ingat. Nah, kalau pakai kaos, kan ada kaos laki-laki, kaos perempuan ya. Atau pakai rok, laki-laki pakai rok, ya nggak boleh. Kan sama dengan sarung, nggak boleh. Aku pakai rok saja, misalnya nggak usah ribet-ribet. Apa namanya, sarung diginikan, ditata, dilipet-lipet, dan kalau pakai rok kan tinggal srit, misalnya begitu. Ya nggak boleh adik-adik ya, nggak boleh, jangan. Atau laki-laki pakai jilbab, nah itu juga salah. Ya, laki-laki pakai daster. Nah, itu yang kemarin lomba-lomba Agustusan itu banyak sepak bola, bapak-bapak pakai daster. Nah, ini jemaah juga salah. Ya, itu bukan bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan yang diberikan. Bukan syukuran itu namanya, malah bikin apa adik-adik? Kalau melanggar aturan Allah berarti apa? Bahaya. Malah ngundang murka Allah Subhanahu wa taala. Menyelisih syariat Allah soalnya adik-adik ya. Kalau ada seperti itu jangan ikut-ikutan adik-adik ya. Atau dibilangin pakai baju laki-laki saja. Kalau mau pakai apa namanya, daster misalnya gitu ya, biar mak-mak saja yang pakai ya, ibu-ibu yang pakai daster di rumahnya sendiri ya. Jadi pakaian laki-laki
Ya, laki-laki harus berpakaian laki-laki. Pakaian perempuan juga dipakai perempuan. Nggak boleh tukar-tukeran. Ya, mentang-mentang punya adik, punya kakak laki-laki atau punya kakak perempuan, aku pinjem bajunya kak, mau ke pasar misalnya. Iya, laki-laki pakai jilbab, pakai rok, pakai itu, ya, itu namanya salah. Ya, itu namanya belum mengerti aturan dari Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya adik-adik, yang berikutnya kita diperbolehkan memakai pakaian bagus dan indah, tapi bukan untuk dipamer-pamerkan, ya, bukan untuk berbangga-banggaan. Nah, sekarang ini adik-adik, anak-anak itu kadang ngetren tren-trenan ya, pakaian, beli baju mau mahal-mahal sekali. Ya, ya, pakaian itu kalau bisa itu tadi jangan terlalu mahal. Ya, satu baju misalnya harganya 5 juta. Ya, itu namanya berlebihan adik-adik. Ya, jangan sampai. Meskipun kita punya uang kuat untuk membelinya, janganlah. Beli baju harga 100.000, 200.000 itu sudah lumayan bagus, ya. Bahkan ada yang kurang dari 100.000 mungkin ya. Kalau yang laki-laki, kalau perempuan kalau satu setel gini ya mungkin 200-300 ya adik-adik ya. Buat apa beli baju satu setel 5 juta? Ya, mendingan kalau misalnya dibeli 5 juta dibelikan harga yang 200.000, 300.000 dapat banyak, bisa disedekahkan kepada yang lain. Ya, eman kalau kita beli baju satu setel harganya mual sekali sampai 5 juta tadi. Dan kalaupun seandainya kita sudah memakai, itu akan ada perasaan sombong. Ini loh bajuku, satu setel harganya 5 juta. Ada perasaan sombong, merendahkan orang lain. Ya, apa itu? Aku main sama kamu, bajumu jelek-jelek, bajumu murahan. Aku nggak mau duduk sama kamu. Sana misalnya begitu. Aku maunya duduknya sama orang yang bajunya mahal-mahal juga. Iya, nggak boleh ya adik-adik ya. Nggak baik, itu namanya pemborosan, nggak hemat, nggak hidup sederhana. Ya, nggak hidup sederhana. Kalau aku nggak pengen, nggak minta, tapi dibelikan sama ayahku, harganya segitu 5 juta misalnya. Ya bilang saja sama ayahnya, ayah, aku nggak usah mahal-mahal saja ya, mendingan uang 5 juta tadi tak belikan baju yang cuma satu, tak dapat, misalnya dapat 5 juta berapa? 10. Kalau 10 itu berapa adik-adik? Mungkin bisa lebih dari itulah. Nanti bisa disedekahkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin nggak punya baju, ini itu dan seterusnya. Pahala adik-adik, ladang pahala. Daripada kita pakai baju 5 juta seharian penuh dipakai juga baunya kecut adik-adik. Iya, gak mungkin baju 5 juta dipakai 2 hari, 3 hari nggak bau kecut sama sekali. Ya enggak, ya tetap kotor, ya kecut, ya bau keringat, ini itu dan seterusnya, sama aja. Ya, bahkan yang berbahaya itu tadi, kalau pakai baju yang mahal-mahal, branded ya namanya adik-adik. Nggak ngerti lah, pokoknya merek terkenal gitulah. Ya, itu ya kadang muncul perasaan itu tadi adik-adik, sombong. Bajuku ini mahal ini, bajuku lebih baik sendiri, paling bagus sendiri dalam satu kelas ini yang paling bagus bajuku, paling mahal bajuku. Dan ini perasaan sombong, ya, perasaan sombong. Maka sederhana, ya, sederhana itu lebih disukai, ya, lebih hemat. Dan tatkala kita bisa memberikan yang terbaik, memberikan yang memberi sedekah kepada saudara-saudara kita,
membahagiakan saudara-saudara kita, kasih pakaian, kasih baju, itu mereka pakai sholat, pakai TPA, pakai ini, pahala adik-adik banyak, ya. Itu daripada kita pakai sendiri 5 juta, ya. Ya boleh-boleh saja pakai baju yang baik, yang bagus, indah. Tapi tadi jangan mahal-mahal. Indah dan bagus itu nggak harus mahal kok adik-adik ya. Nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Sekarang banyak baju-baju yang di mode-mode kombinasi ini, itu dan seterusnya. Tapi kadang emang mahal. Ada yang, oh itu mahal juga. Yang sedang-sedang aja biasa ada dan seterusnya ya. Itu. Jadi kita seorang muslim harus punya tujuan. Tujuan yang paling utama kita adalah kehidupan akhirat adik-adik. Di dunia kita berpakaian ala kadarnya lah, sesuai dengan lingkungan kita, ya, yang jelas menutup aurat, ya, tidak terlalu sempit, ya, harus longgar dan nggak membentuk adik-adik tadi, membentuk lekak-lekuk tubuh, nggak transparan, ya. Dan sesuai jenis kelamin kita, laki-laki ya pakai pakaian laki-laki, perempuan ya pakai pakaian perempuan, ya. Dan yang perlu diperhatikan lagi yaitu tidak boleh menutupi mata kaki kalau laki-laki. Dalam bahasa agamanya mungkin isbal, adik-adik pernah dengar ya? Kita nggak boleh pakaian isbal. Rasulullah melarang kita laki-laki berpakaian isbal. Isbal itu apa sih? Tanya mungkin ya. Isbal itu pakaian laki-laki yang melebihi mata kaki. Jadi untuk laki-laki, ya, kalau berpakaian jangan melebihi mata kaki. Pakai sarung misalnya, sarungnya ngelipet dinaikkan di atas mata kaki. Pakai celananya pun juga demikian. Gak boleh kalau seandainya aku beli jadi, kemudian kepanjangan, ya dipotong. Bisa dipotong, bisa dilipat. Lipat atas atau lipat bawah. lipat atas maksudnya gimana? Ya di perutnya sini, dilipat, lipat sampai ke atas. Lah tetap gak bisa. Ya bawah dilipat. Ribet, gak boleh saya lipat atas, lipat bawah dan seterusnya. Potong, enak. Ya dipotong, pas kali pakai selesai, ya. Ya tadi jangan berlebihan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Pendeknya di atas lutut misalnya sepaha, ya itu namanya nggak menutup aurat, ya. Pengennya di atas mata kaki tapi sepaha, ya jangan. Ya. Kalau perempuan gimana? Perempuan harus malah harus menutup mata kaki, ya. Itu pakaiannya perempuan, karena kakinya perempuan pun juga adik-adik aurat kan seluruhnya tadi, seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka, ya sama lah seperti kita sholat itu gimana adik-adik. Perempuan kalau sholat, ya pakai mukena itu sampai sini kan, iya ini sampai sini, kemudian sini juga ditutup, sini tutup, rambutnya tutup, pakai mungkin yang kelihatan mungkin ya wajahnya tok ketika sholat seperti itu, ya. Nah, kemudian adik-adik yang berikutnya, kita tatkala membeli baju jangan bergambar makhluk hidupnya, ya. Kalau bergambar makhluk hidup, makhluk bernyawa, nah itu dihapus mungkin ya adik-adik, dihapus, tutupi wajahnya atau tutupi ya kepalanya, ditutup atau digosok-gosok, dikerik dan seterusnya bisa adik-adik, ya seperti itu. Atau kalau beli kaos, baju, jangan yang bertulisan di belakang sini, di punggung sini bertulisan macam-macam, kemudian dipakai sholat berjamaah, ganggu orang yang ada di belakangnya adik-adik, ya. Ganggu orang yang ada di belakang orang yang ketika sholat berjamaah. Nah, nanti kalau pas sholat jamaah tiba-tiba ngelihat
punggungnya di sini, ada tulisan apa dibaca. Itu mengganggu. Ya, sarung pun juga demikian adik-adik. Ada yang pakai sarung, ada tulisannya ya biasanya itu apalah namanya 2002 apa 2001 atau angka apa atau nama merek sarungnya ini itu taruh di belakang. Kadang kelihatan kalau pas ruku atau pas apa dan seterusnya, orang yang di belakangnya kelihatan, sarungnya mereknya itu, singa duduk misalnya gitu. Ya, harimau berdiri atau apalah macam-macam seperti itu ya. Taruh mungkin bisa dibalik, taruh di atas atau di depan atau disembunyikan lah gitu intinya. Jangan ditaruh di belakang, itu bisa mengganggu konsentrasi orang yang sholat di belakangnya. Ya adik-adik ya. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ada yang terakhir adik-adik sebelum kita tutup, ada yang kelewatan. Iya, ketika berpakaian jangan lupa kita berdoa. Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, kalau belum hafal nanti bisa minta tolong sama abinya, sama umiknya, ya, sama ustadz dan ustadzahnya mungkin yang di rumah di TPA ya. Belajar berdoa ketika memakai pakaian. Kenapa? Karena pakaian itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lahir dulu dalam keadaan tidak berpakaian. Akhirnya sama Allah diberi pakaian dan seterusnya. Makanya tatkala kita pakai pakaian, alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba warzaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin dan seterusnya. Ya. Itu doanya. Boleh nggak pakai minyak wangi? Boleh, dan itu justru dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat laki-laki. Kalau perempuan bolehnya bolehnya pakai minyak wangi ya di rumahnya saja. Kalau mau keluar ke sekolah, ke masjid, misalnya ke TPA, nggak usah pakai minyak wangi adik-adik ya. Kenapa? Karena apa? Begitulah perintahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Nanti lebih jelas, lebih gamblang lagi nanti tatkala dewasa akan dipelajari seperti itu insyaallah adik-adik ya. Sampai di sini dulu, waktunya habis adik-adik. Kita harus berpisah untuk berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang insyaallah taala adik-adik ya. Melanjutkan belajar bersama, mempelajari agama kita, agama yang mulia, agama yang akan diridhoi, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sehingga orang-orang yang tidak beragama Islam nanti di akhirat mereka akan merugi, merana, bisa dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ya, memberikan semangat untuk senantiasa belajar, mempelajari agama kita dan mengamalkannya, memegang teguh hingga hari adik-adik ajal menjemput kita, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sering kita dengarkan dari khotib Jumat adik-adik ya, supaya kita meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan